Pemirsa, siapa sangka bahwa Jombang pernah menjadi bagian penting saat terjadinya Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1942. Nah, pemirsa, sebagai bukti bahwa Jombang pernah menjadi bagian yang cukup penting pada Perang Dunia Kedua ini adalah dibangunnya sebuah lapangan terbang. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana lapangan terbang ini, ikuti terus penelusuran saya bersama dengan Mas Faisal. Jadi inilah lahan di belakang saya ini bekas lapangan terbang Ngoro Airfield yang dulu dibangun oleh Belanda dalam menghadapi Jepang pada pertempuran Pasifik di awal dan sampai akhir Perang Dunia II. Pemirsa, masih bersama dengan penelusuran jejak sejarah peninggalan Belanda yang ada di Jombang. Nah, kalau kemarin kita sudah menelusuri tentang sejarah sirine yang ada di Jombang. Salah satu fungsi sirine itu adalah sebagai penanda bahaya ketika ada serangan udara. Nah, kesimpulannya berarti di Jombang ini juga ada lapangan udara. Ini yang akan kita tanyakan dulu kepada sahabat saya ini, Mas Faisal. Gimana ini, Mas? Iya, betul Mas Edi. Jadi secara logikanya kalau ada menara sirine peringatan serangan udara, berarti di Jombang juga ada atau dilintasi pesawat-pesawat tempur. Otomatis juga ada lapangan terbangnya. Nah, ini yang kita ada di bekas lokasinya ini adalah dulu lapangan terbang Ngoro. Iya, lapangan terbang Ngoro. Mungkin bisa dijelaskan untuk sejarah dari lapangan terbang Ngoro ini? Iya. Jadi lapangan terbang Ngoro atau Ngoro Airfield ini dibangun oleh Belanda, yaitu pada akhir tahun 1937. Jadi waktu itu kan situasi dunia sudah mulai memuncak menjelang dan mulai awal-awal Perang Dunia Kedua. Nah, sebagai antisipasi waktu itu kan Belanda menguasai Indonesia karena Belanda adalah termasuk negara anggota sekutu, musuhnya adalah Jepang. Nah, mereka sebagai antisipasinya membangun lapangan terbang ini. Jadi ini terletak di Desa Badang kalau sekarang ya, Kecamatan Ngoro. Jadi ini lahan ini pembangunannya mulai 4 Agustus 1937. Kemudian ada tambahan perluasan lahan lagi yang dibeli pada 8 Februari 1938. Jadi kalau untuk landasan pacunya untuk pesawat-pesawat tempur, jadi jangan dibayangkan pesawat tempurnya kayak sekarang ya, pesawat tempurnya bertenaga jet. Kalau dulu kan pesawat tempurnya baling-baling ya, jadi mesinnya masih istilahnya tidak sekencang sekarang. Jadi untuk runway-nya atau landas pacunya itu yang pertama, jadi di sini ada dua, Mas. Landas pacu yang pertama itu sejauh 900 meter atau sepanjang 900 meter, yang kedua itu 1040 meter. Itu untuk sekilas gambarannya di lapangan terbang Ngoro ini. Terus begini, Mas Faisal, kenapa kok dipilih lokasi ini? Padahal kan ada
Jombang sana lebih dekat atau seperti apa ini? Ya. Jadi memang pihak Belanda itu untuk membingungkan dari intelijen Jepang itu menyamarkan. Jadi walaupun secara resminya ini adalah dinamakan Ngoro Airfield atau lapangan terbang Ngoro, mereka juga menggunakan nama samaran yaitu Blimbing Airfield. Jadi pihak intelijen Jepang itu bingung dalam menemukan lokasi lapangan terbang Belanda ini di Blimbing yang sekarang masuk sekitar ke utara dari sini 3-5 kilo. Ternyata itu hanya nama saja sebagai kamuflase. Nah, pemilihan lokasi di sini ternyata adalah di Desa Badang. Kalau sekarang masuk Kecamatan Ngoro. Secara lokasi memang di sini didukung oleh kondisi geografis yang dalam alur penerbangan lebih dekat ke arah Surabaya sekitar 80 kilo, kemudian ke arah Malang juga sekitar itu hampir sama. Jadi yang perlintasan udara ini memang arah pesawat-pesawat itu. Kalau sebagai antisipasi serangan, karena Belanda otomatis sekutu kan dengan Australia, sedangkan serangan Jepang dari arah utara karena Jepang sudah menguasai Kalimantan, Sulawesi, sehingga untuk mengantisipasi itu Surabaya diperkuat, kemudian ada juga lapangan terbang di Mojokerto, itu bahkan di sana ada 3, Mas. Nah, kemudian di Jombang ini dipilihlah Ngoro ini. Jadi pemirsa, lapangan terbang ini namanya adalah Blimbing Airfield ya. Itu ternyata hanya kamuflase. Padahal lapangan terbang ini berada di Desa Badang, Kecamatan Ngoro. Kemudian setelah lapangan terbang ini berfungsi, bagaimana peranannya untuk mendukung Belanda dalam perang tersebut? Iya. Jadi setelah pembangunannya sekitar 5 tahun ya, mulai 37, 38, akhirnya pada awal 42, akhir 41 itu kan sudah selesai berfungsi. Nah, ternyata memuncak Perang Dunia Kedua itu dengan diserangnya pangkalan Amerika di Pearl Harbor. Jadi diserang oleh Jepang tahun 7 Desember 41 itu, sehingga itu mempercepat eskalasi pertempuran di Perang Dunia Kedua itu, sehingga keterlibatan Belanda sebagai sekutu Amerika Serikat yang akan membalas serangan Jepang itu, maka lapangan terbang Ngoro ini difungsikan. Jadi pada awal tahun 1942 sebelum Jepang menyerah, yaitu sekitar Januari-Februari, ada sekitar 16 pesawat yang mendarat di sini. Jadi 16 pesawat itu kira-kira mungkin ya satu skuadron pengawal ya. Pesawat jenisnya adalah pesawat P-60. Jadi itu pesawat kecil-kecil sejumlah 16 yang mengawal pesawat pembom, yaitu pesawat B-17. Jadi ini pesawat yang direncanakan oleh, ini pesawat milik Amerika. Jadi armada Amerika ini yang akan membalas serangan Jepang. Tapi ternyata sejarah seperti kita ketahui tidak berpihak kepada sekutu awalnya, sehingga pada bulan Maret Belanda berhasil ditaklukkan oleh Jepang dan menyerah pada tanggal 8 Maret 1942. Otomatis lapangan terbang Ngoro akhirnya tetap jatuh ke tangan Jepang. Dan digunakan Jepang. Kemudian digunakan Jepang untuk menghadapi sekutu. Kemudian sejarah kemudian berbalik lagi, Jepang akhirnya menyerah tahun 45 sehingga Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, sekarang seperti ini, Mas. Dulu ini kan di tengah hutan. Kemudian konstruksinya ini juga pendek. Iya. Hanya 900 dan 1040 meter. Ini mungkin bisa digambarkan bagaimana proses pesawat take off-nya, kemudian landing-nya. Secara ini kan tidak seberapa luas. Iya. Iya, Mas. Jadi memang seperti yang saya singgung tadi, jangan dibayangkan pesawat ini seperti sekarang yang bertenaga jet ya, sehingga membutuhkan landas pacu yang panjang. Karena ini dulu pesawat-pesawat kecil itu cukup seukuran 900 meter dan 1040 meter. Jadi dia memang untuk yang ukuran 900 meter ini, kebetulan kalau kita lihat dari sketsa petanya ini, sebelah selatan ini adalah jalan raya jurusan Jombang Ngoro.
Nah, ini jangan dibayangkan seperti sekarang ya. Jadi ini kanan kiri dulu adalah hutan yang masih lebat. Nah, untuk pesawat-pesawat itu sebelum mendarat itu disembunyikan untuk menghindari pantauan patroli pesawat dari Jepang. Nanti begitu mau diterbangkan, maka dia akan muncul dari tempat persembunyiannya. Begitu juga setelah mendarat, maka akan disembunyikan lagi. Untuk yang landas pacu berukuran 900 meter, itu untuk pesawat jenis P-40 tadi, termasuk pesawat kecil. Untuk yang landas pacu sepanjang 1040 meter, untuk tempat mendarat dan take off, pesawat pembom B-17. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, kemudian yang terakhir ini Mas, setelah berakhirnya perang dan sampai saat ini, kemudian bagaimana kondisi terakhir dari lapangan terbang ini? Iya, jadi pasca kemerdekaan kita memproklamasikan kemerdekaan kita 1745, lapangan terbang ini kemudian sudah tidak difungsikan lagi karena pemerintah Indonesia akhirnya hanya memanfaatkan lapangan-lapangan terbang yang mungkin ukuran besar ya, seperti di Malang sampai sekarang masih beroperasi, Lanut Abdurrahman Saleh, kemudian di Surabaya di Juanda. Bahkan yang seperti juga di Jombang, di Mojokerto juga tidak difungsikan. Nah, kemudian lahan bekas lapangan terbang itu pengawasannya dikuasakan kepada TNI Angkatan Udara. Untuk Ngoro Airfield ini yang ada di wilayah Jombang ini di bawah pengawasan Komando Operasi TNI AU Koops 2 dari TNI AU. Nah, otomatis di beberapa lahan bekas lapangan terbang itu seperti Jombang dan Mojokerto didirikan bangunan seperti di belakang kita ini yang dipakai untuk memantau ya atau mengawasi lahan bekas lapangan terbang ini. Untuk fungsinya memang sudah tidak difungsikan sebagai lapangan terbang lagi, maka ya ada yang sebagian menjadi lapangan tadi, kemudian ada yang ditanami tanaman-tanaman di lahan bekas lapangan terbang ini. Nah pemirsa, inilah salah satu bukti dan saksi bisu bahwa Jombang pernah menjadi bagian penting pada Perang Dunia II. Pemirsa, ikuti terus penelusuran saya bersama dengan Mas Faisal untuk sejarah Jombang yang lainnya. Namun jangan lupa klik subscribe, like, dan juga jangan lupa komen agar YouTube kita ini, channel kita ini terus berkembang dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di penelusuran kami berikutnya.